Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sejak awal eksistensinya, gereja telah melakukan penghormatan bagi para martir dan pahlawannya. Apa yang dimulai pada tingkat populer lokal perlahan-lahan terangkai ke dalam liturgi, diawali sekitar abad keempat dalam doa Ekaristi. Pada abad kelima, sebuah pesta untuk menghormati semua orang kudus dideklarasikan dalam beberapa gereja timur, dan dari sana perayaan tersebut kemudian dilaksanakan di Roma. Pada tahun 835, Paus Gregorius keempat yang memerintah dari tahun 827 sampai 844 mendeklarasikan hari semua orang kudus sebagai hari pesta untuk seluruh gereja. Saudara-saudari yang terkasih, para kudus yang kita rayakan pada hari ini tidaklah terbatas pada mereka yang secara resmi telah dikanonisasikan oleh gereja sebagai para martir dan orang-orang yang sangat suci lainnya. Pada hari ini kita merayakan orang-orang kudus yang digambarkan dalam Perjanjian Baru sebagai mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengikuti jejaknya. Misalnya, Santo Paulus menyebut orang-orang Kristiani di Korintus sebagai mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. 1 Korintus bab 1 ayat 2. Demikian pula Paulus menamakan umat Kristiani di Efesus sebagai orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Efesus bab 1 ayat 1. Dengan perkataan lain, kita, Anda dan saya merayakan panggilan agung bagi kita semua. Kita semua sesungguhnya diundang olehnya untuk menjadi salah seorang dari 144.000 orang yang disebut dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 4. Jangan salah, angka 144.000 ini adalah lambang kepenuhan dari semua orang yang dikumpulkan ke dalam kerajaan Allah. Jadi, bukan angka untuk membatasi. Saudara-saudari yang terkasih,
Dalam sejarahnya yang sudah 2000 tahun lamanya, gereja telah menunjukkan bukti-bukti adanya begitu banyak umatnya yang hidup dalam kasih sejati, sebagai pelayan sesama, sebagai pendoa, dan sebagainya. Orang-orang yang tak terbilang banyaknya itu bisa saja seorang Santo Fransiskus dari Assisi, seorang Santa Clara dari Assisi, seorang Antonius dari Padua, seorang Ignatius dari Loyola, seorang Petrus Canisius, seorang Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, seorang Santa Teresa dari Kalkuta, dan seterusnya. Namun, bisa juga seorang perempuan tua, warga lingkungan basis kita, yang selalu mendoakan orang-orang lain selama berjam-jam setiap harinya sebagai seorang anggota Legio Maria. Bisa juga dia adalah seorang katekis tanpa ijazah akademis yang resmi, yang bekerja tanpa bayaran dan tentunya tanpa pamrih, serta penuh pengabdian mendidik para katekumen di parokinya. Bisa juga dia adalah seorang biarawan atau biarawati dari sebuah kongregasi religius yang relatif kecil, yang memberikan diri sepenuhnya bagi orang-orang kecil. Terlalu banyak contohnya untuk disebutkan satu persatu. Saudara-saudari yang terkasih, pada khotbah di bukit, Yesus mengajarkan berbagai cara atau jalan untuk menuju kekudusan, yaitu menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, memiliki kelemah lembutan, memiliki rasa lapar dan haus akan kehendak Allah, berbelas kasihan, memiliki hati yang suci, dan membawa damai. Kita dapat mengalami kehidupan surgawi di atas bumi ini sementara kita mengikuti jejak Yesus Kristus dari hari ke hari. Mengikuti jejak Kristus seringkali terasa berat dan tidak mudah, karena hal itu berarti mengesampingkan hasrat-hasrat pribadi kita sendiri. Namun demikian, manakala Yesus memanggil kita agar mati terhadap kepentingan diri sendiri, terhadap egoisme, Dia juga memberikan kepada kita kuasanya dan memimpin kita kepada kemenangannya. Percayalah bahwa kita masing-masing juga dapat menjadi orang-orang kudus, karena Dia memanggil kita kepada kesucian. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, dalam perayaan kali ini kami kenangkan semua orang kudus yang mengimani Engkau dan mempercayakan dirinya kepada belas dan cinta kasih-Mu, entah mereka terkenal, entah tidak. Dengan para kudus itu, kami telah Kau persatukan dalam gereja-Mu. Maka kami mohon dengan perantaran mereka, penuhilah doa kami, dan perkenankanlah kami ikut serta dilimpahi belas kasih-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.